Perkenalkan, nama saya Melinda Brigita Masang dengan NIM 211-01086 dari Prodi Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang turbin air. Kita masuk pada pengertian turbin air. Turbin air merupakan mesin yang berputar diakibatkan oleh energi kinetik dan potensial dari aliran fluida. Fluida yang bergerak menjadikan blade pada turbin berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Komponen utama pada turbin air terdiri dari rotor dan stator. Rotor merupakan bagian yang berputar pada sistem turbin air. Stator merupakan bagian yang diam pada turbin air. Selanjutnya kita masuk pada sejarah turbin air. Kata turbin ditemukan oleh seorang insinyur Prancis yang bernama Claude Bourdin pada awal abad 19 yang diambil dari terjemahan bahasa Latin dari kata whirling, putaran atau vortex, pusaran air. Jan Andreas Segner mengembangkan turbin air reaksi pada pertengahan tahun 1700. Turbin ini mempunyai sumbu horizontal dan merupakan awal mula dari turbin air modern. Turbin ini merupakan mesin yang simpel yang masih diproduksi saat ini untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil. Segner bekerja dengan Euler dalam membuat teori matematis awal untuk desain turbin. Pada tahun 1820, Jan Victor Poncelet mengembangkan turbin aliran ke dalam. Pada tahun 1826, Benoit Fourneau mengembangkan turbin aliran keluar. Komponen turbin air, yang pertama bagian rotor, terdapat sudu pengantar yang berfungsi untuk mengontrol kapasitas aliran masuk turbin. Selanjutnya poros, berfungsi untuk meneruskan aliran tenaga yang berupa gerak putar yang dihasilkan oleh sudu. Selanjutnya ada bantalan, berfungsi sebagai perepat komponen-komponen dengan tujuan agar tidak mengalami kebocoran pada sistem. Terakhir ada runner, berfungsi untuk mengubah energi potensial fluida menjadi energi mekanik. Bagian stator terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pipa pengarah, berfungsi untuk meneruskan aliran fluida sehingga tekanan dan kecepatan air fluida yang digunakan di dalam sistem besar. Yang kedua ada rumah turbin, berfungsi sebagai rumah kedudukan komponen-komponen dari turbin. Implementasi turbin air. Yang pertama, kincir air. Dari pemanfaatan air yang sangat sederhana, seperti penggunaan arus sungai untuk transportasi, manusia terus mengembangkan cara-cara untuk menangkap energi air yang mengalir. Energi tersebut dapat dikonversikan menjadi energi mekanik. Hal ini dapat dilakukan dengan kincir atau turbin air dengan generator listrik. Yang kedua, pompa air. Jarang yang tahu bahwa beberapa tipe pompa air dapat diaplikasikan sebagai turbin air. Pada aplikasi sebagai turbin, prinsip kerja pompa dibalik, yaitu diberi jatuhan air dari ketinggian tertentu untuk memutar impeller pompa. Putaran impeller ini akan diteruskan untuk memutar generator sehingga dihasilkan tenaga listrik. Terakhir, PLTA. Pembangkit listrik tenaga air konvensional bekerja dengan cara mengalirkan air dari dam ke turbin, setelah itu air dibuang. Pada saat beban puncak air di dalam lower reservoir akan dipompa ke upper reservoir sehingga cadangan air pada waduk utama tetap stabil. Selanjutnya jenis turbin air. Yang pertama berdasarkan arah aliran. Aliran aksial. Turbin aliran aksial adalah turbin yang paling banyak digunakan dengan menggunakan fluida komprensibel. Aliran radial. Pola aliran radial terbagi atas sentripetal dan sentrifugal. Pola aliran sentrifugal adalah
pola aliran yang menyebar dari suatu puncak. Pola seperti ini terdapat pada daerah berbentuk kerucut atau gunung api. Pola aliran radial sentripetal merupakan pola aliran yang arahnya mengumpal menuju suatu pusat. Yang ketiga, aliran berubah. Yang keempat, aliran tangesial. Pada kelompok turbin ini, posisi air masuk runner dengan arah tangesial atau tegak lurus dengan poros runner mengakibatkan runner berputar. Contohnya turbin Pelton dan turbin cross flow. Berdasarkan daya, yang pertama ada mini mikrohydro. Mini mikrohydro merupakan turbin yang mengalirkan daya atau energi yang kecil. Yang kedua, mikrohydro. Mikrohydro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi air. Istilah mikrohydro terdiri dari mikro artinya kecil, sedangkan hydro artinya air. Mikrohydro menghasilkan daya lebih rendah, sekitar 100 watt. Yang ketiga, mini hydro. Sedangkan untuk mini hydro, daya keluarnya berkisar antara 100 sampai 5000 watt. Yang keempat, ada turbin hydropower. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA tergolong dari turbin hydropower dikarenakan tenaganya yang dihasilkan di atas 200 MW setiap unit. Selanjutnya berdasarkan bentuk, yang pertama ada turbin impuls. Turbin impuls adalah turbin air yang cara kerjanya merubah seluruh energi air yang terdiri dari energi potensial, tekanan, kecepatan yang tersedia menjadi energi kinetik untuk memutar tubuh sehingga menghasilkan energi kinetik. Energi potensial air diubah menjadi energi kinetik pada nozzle. Hukum kedua Newton menggambarkan transfer energi untuk turbin impuls. Turbin impuls sering digunakan pada aplikasi turbin tekanan sangat tinggi. Yang kedua, turbin Pelton. Turbin Pelton ditemukan pada tahun 1870-an oleh Lester Alan Pelton. Jenis turbin ini memiliki satu atau beberapa jet penyemprot air untuk memutar piringan. Tak seperti turbin jenis reaksi, turbin ini tidak memerlukan tabung diffuser. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis PLTA. Yang pertama ada PLTA run of river. Pada PLTA run of river, air sungai dialihkan dengan menggunakan dam yang dibangun memotong aliran sungai. Air sungai ini kemudian disalurkan ke bangunan air PLTA. Yang kedua ada PLTA dengan kolam tandon. Pada PLTA dengan kolam tandon atau reservoir, air sungai dibendung dengan bendungan besar agar terjadi penimbunan air sehingga terjadi kolam tandon. Selanjutnya, air di kolam tandon disalurkan ke bangunan air PLTA. Komponen PLTA yang pertama ada bendungan. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pusat listrik tenaga air. Kedua ada turbin. Turbin merupakan peralatan yang tersusun dan terdiri dari beberapa peralatan suplai air masuk turbin, diantaranya sudu atau runner, pipa pesat atau penstock, rumah turbin atau spiral casing, katup utama atau inlet valve, pipa lepas, alat pengaman, poros, bantalan, dan distributor listrik. Yang ketiga ada generator. Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanis. Magnet yang berputar memproduksi tegangan di kawat setiap kali sebuah kutub melewati coil yang terletak di stator.
Lalu, tegangan inilah yang kemudian menjadi listrik. Terakhir, kita masuk pada pengaruh turbin air pada lingkungan. Turbin adalah salah satu penghasil tenaga terbersih, menggantikan pembakaran bahan bakar fosil, dan menghapuskan limbah nuklir. Turbin memproduksi sumber energi listrik dunia dengan jumlah yang besar. Dalam sejarah, turbin juga mempunyai konsekuensi negatif. Putaran sudu atau gerbang pengarah dari turbin air dapat mengganggu ekologi natural sungai, membunuh ikan, menghentikan migrasi, dan mengganggu mata pencarian manusia. Demikian hasil pemaparan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.